sekali kita bertiga bisa hadir. Saya Wanda Urban, saya Roni Urban, dan saya Helmi Urban, tentunya untuk bisa memandu acara insya Allah dari awal sampai akhir di gelaran event Mieli Poe Bahasa Indo Sadunia. merupakan sebuah kehormatan Bapak dan Ibu kita bertiga bisa berada di atas panggung dan pada seluruh tamu hormat yang sudah meringankan langkah meluangkan waktu hadir. Konon mengawali sebuah rangkaian acara, bertepuk tangan tidak hanya sekedar bisa membangkitkan suasana, tetapi juga bisa membangun kebersamaan. Untuk kebersamaan dan kehangatan, boleh berikan apresiasi. Tepuk tangan sekali yang paling meriah. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Rabbi, karena dengan izinnya kita pada hari ini tanggal 21 Februari tahun 2024 bersama saudara kita yang mempunyai bahasa ibu sedunia sama-sama merayakan Poe Bahasa Indo. Yang kedua, walaupun masih jauh ke Hari Raya Idul Fitri, saya akan menyampaikan beberapa permohonan maaf. Yang pertama, acara mundur 30 menit karena mungkin Bapak Ibu rombongan dari Jakarta terjebak kemacetan di jalan tol. Yang ketiga, mohon maaf jangan ada yang membuli saya karena saya sudah lama punya kebiasaan setiap tanggal 21 Februari ini puasa berbicara bahasa Sunda. Jadi sejak terbit fajar sampai terbenam fajar, saya selalu berbahasa Sunda. Kali ini batal karena saya pidato dengan bahasa Indonesia. Mohon maaf karena hari ini di ruangan ini selain Pak Kepala Badan Bahasa juga hadir para kepala badan bahasa dan kantor bahasa se-Indonesia. Yang ketiga, mungkin ini sebuah kegembiraan karena asalnya klinik bahasa ini akan melakukan kegiatan ini silaturahmis Mudera pada jadi setelah itu sederhana kita akan membagikan bunga dan ajakan untuk obrol dengan bahasa Sunda di tempat-tempat ramai termasuk di Gasibu. Tapi Pak Imam telepon kepada saya mengajak kerjasama. Jadi tepuk tangan yang kedua kalinya karena yang kaos dan sebagainya yang dipakai Bapak Ibu itu dari Badan Bahasa. Jadi mudah-mudahan dengan kita berkumpulnya di tempat sakral bagi seniman ini, kita bisa membuahkan sebuah komitmen kepada diri sendiri bahwa kita itu memang perlu memulai biara melahirkan bahasa Indo. Makanya selain Pak Kaban, para kepala badan bahasa dan berbahasa, juga saya merasa kasih nugrahan Minyak Bodas, anak Bu Bopong, walaupun tidak resmi saya mengundang, tapi beliau selalu hadir dan beliau membatalkan beberapa acara yang telah Ibu tulis ya. Ini hidup Sunda. Yang hadir di sini 417 orang, itu ada perwakilan dari SMP. Saya mengambil dari aja Kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung. Ada guru-guru PAUD, dan saya juga mengundang pengurus BKOW, Badan Koordinasi Wanita ya. Itu deh, kamu tuh ibu mau kebagian jatah 25 bulan.
Juga gayung bersambut, saya mengundang guru PAUD dan BKOW, Bapaknya Gubernur mewakilkan kehadiran ke sini karena beliau ada tugas di luar kota dari BP3D udah, betul ya? BP3KD ya, Bapak ya, Ibu sekretaris ya. Jadi dinas pemberdayaan perempuan dan berencana ini sangat nyambung karena pendidikan pertama bahasa Indo itu ya harus di rumah oleh guru PAUD di sekolah, oleh ibu, oleh BKOW. Kita mulai dari rumah belum catur ke bahasa Sunda. Coba orang absen mana SMP Kota Bandung, SD Kota Bandung ya, dari KBB Bandung Barat, KBB terus PAUD ramai PAUD, terus Cimahi Cimahi ke bagian 25 ini jajan sangat terbatas Pak Ibu. Walaupun berapa ribu kita bisa mendatangkan undangan, tapi terbatas, kita hanya 400. Nanti Bapak Ibu akan kita suguhi ada 4 pertunjukan, tapi bukan pertunjukan untuk apa? Ada pertunjukan Kabupaten Bandung. Ya, Kabupaten Bandung 57, ya 57 orang datang. Kawan ada salam dari Pak Purwanto, Kepala Dinas Purwakarta. Beliau ada acara mendadak dipanggil oleh Pak PJ Bupati, juga dari Ibu Kadis Depok. Beliau juga sangat ingin, tapi kondisinya beliau sedang ada di Madinah. Ada 4 pertunjukan nanti. Yang pertama itu nembangin gugurita ya, nembangin gugurita. Nanti akan deskripsinya akan diterangkan. Tapi gugurita ini unik karena akan dikembangkan dalam 3 langgam: Cianjuran, Pangerajunan, Cigawiran. Cigawiran Pangerajunan itu hampir punah. Dan inilah yang patut kita syukuri bahwa Badan Bahasa telah merevitalisasi dan mengadakan festival Pangerajunan, Cianjuran, dan Cigawiran. Jadi kepeduliannya bukan hanya terhadap bahasa saja, terhadap sejarah pun sangat kita banggakan. Yang akan menemani bukan seniman ecek-ecek kaleng-kaleng, Ibu Ros, juara Damas, lalu Rijadwani juga juara Temang Lamas. Kemudian para maestro Temang yang akan menemankan. Lalu nanti ada pembacaan sajak Bani Suwarna, ada musikalisasi puisi, dan ada konser. Semuanya juga kesenian yang berbasic sastra. Itu saja yang bisa kami harapkan. Tentu permohonan maaf yang sangat kami perlu sampaikan. Kegiatan ini pasti akan banyak kekurangan. Bapak Ibu, tayangan yang baru saja kita saksikan akan mengantarkan kita untuk mengundang sosok yang dari hadir berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Siapa beliau? Kami undang kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji E. Aminuddin Aziz MA PhD untuk memberikan sambutan. Dari selaku kepala Badan Bahasa Kementerian Perindustrian. Kami silakan Prof. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Anu kusimpurin dihormat, halintang dihormatna, cepopong anu kusimpurin dimuliakan, oke dihormat, tokoh-tokoh Sunda, seniman Sunda, Kang Acil, Kang Sam, atur nuhun parantos ngerasakeun sumring karena ieu acara. Anu kusimpurin dihormat oge
ya, Pak Agus Nurdin, Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Pangandaran, anu ngajakeun tepi-tepi di Pangandaran sumping ka ya, acara. Satu kali kita Kang Taufik Faturrahman selaku pupuh klinik bahasa anu ngalpukahan di acara di Rojong ku Badan Bahasa atau reng-rengan di Badan Bahasa di Balai Kantor Bahasa se-Indonesia anu hari dina kesempatan ieu ogen tangtos para pamilon anu tadi disebutkeun ku Kang Opik aya 417 tangtos ieu ngarupikeun hiji acara anu luar biasa. Upami simkuring aya di Bandung siga kuya dialungkeun ka leuwih da jadi kudu bahasa Sunda. Namun hapunten cek Kang margi ieu acara teh oge disaksian ku para hadirin di ruang YouTube, Zoom seluruh Indonesia. Oge abdi di ketempatan teh salaku pupuhu di Badan Bahasa anu kaleresan memang orang Sunda gitu. Dan ngedawidi badai cumarios nganggo bahasa Indonesia gitu. Tapi cekap ku bahasa Sunda nama dugi kadinya nu ieu mah kamu ngebrehkeun kira simkuring teh masih kene miara bahasa Sunda gitu. Di rorompok oge pun anak satilu-tilu minantu dipaksa kedan nyarios ku bahasa Sunda gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rekan-rekan dari Balai Bahasa, Kantor Bahasa seluruh Indonesia yang saya banggakan, dan seluruh hadirin yang ikut menghadiri acara di ruang auditorium YPK Provinsi Jawa Barat dan melalui media-media yang disediakan, ada YouTube, ada Zoom, dan lain sebagainya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita dipertemukan dalam kesempatan ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan sehat kita adalah sehat yang afiat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional kali ini oleh Badan Bahasa dipusatkan di tempat ini secara kebetulan. Tadi disampaikan juga oleh Kang Opik. Karena tahun yang lalu kami melaksanakan perayaan Hari Bahasa Ibu Internasional itu dipusatkan di kota Paris. Saya sebagai Kepala Badan Bahasa waktu itu diminta pidato langsung di sidang UNESCO di Paris untuk membicarakan bagaimana politik kebijakan pelestarian bahasa daerah di Indonesia yang ada 718 bahasa itu. Alhamdulillah model pelestarian bahasa daerah di Indonesia ini dijadikan model untuk pelestarian bahasa-bahasa lain di dunia. Alhamdulillah. Ini sesungguhnya bagaimanapun begitu ya, inisiatif untuk melaksanakan revitalisasi bahasa daerah itu bermula dari obrolan saya. Saya selalu menyebut ini berkali-kali. Obrolan saya dengan Cewek Cici. Nah ini istrinya Kang Opik di Pager Ageng waktu itu. Ya. Nah, ketika ada kekhawatiran bagaimana ini kok pemerintah seolah-olah tidak peduli lagi terhadap pelestarian bahasa daerah. Saya katakan, saya mumpung masih baru, ya, waktu itu belum setahun saya diangkat menjadi Kepala Badan Bahasa, dan saya katakan mari kita kerjakan bersama. Alhamdulillah 2021 5 bahasa daerah kita revitalisasi, bahasa Sunda, Jawa, kemudian 3 bahasa di Sulawesi Selatan, bahasa Toraja, bahasa Bugis, dan bahasa Makassar. Pesertanya ada 1,6 juta orang, Bapak Ibu sekalian. 2022 saya naikkan bahasanya jumlahnya yang direvitalisasi menjadi 39 bahasa daerah di 13 provinsi. Pesertanya ada 3 juta orang. Tahun lalu
animo masyarakat, pemerintah daerah, kalau istilah Pak Agus tadi itu menemukan momentumnya RBDI, revitalisasi bahasa daerah ini. Kami yang keteteran karena masyarakat, para pemerintah daerah memaksa kami pada akhirnya untuk menyertakan bahasa mereka dalam program revitalisasi bahasa daerah. Saya sampaikan kepada Pak Menteri, Mas, ini tuntutan begitu besar. Boleh nggak kalau kita tambahkan saja jumlah bahasa daerah yang kita revitalisasi? Berarti itu anggaran akan harus naik. Untungnya juga Komisi 10 di DPR itu ikut mendukung. Alhamdulillah. Nah, tahun yang lalu Bapak Ibu sekalian, 2023, bahasa daerah yang kami revitalisasi itu ada 73 bahasa daerah. Pesertanya itu lebih dari 5 juta orang. Alhamdulillah. Nah, biasanya setelah ada program revitalisasi bahasa daerah pada bulan Februari ini bertepatan dengan peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional, kita adakan Festival Tunas Bahasa Ibunya di Jakarta. Karena baru seminggu kita melaksanakan pemilu, waktu itu saya sudah mengatakan kita akan rayakan pada tanggal 21 ini. Tapi pihak penyelenggara tidak sanggup. Kalau pemilu kita itu akan ada ribut-ribut begitu gitu. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir. Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional tetap akan kita laksanakan dan nanti akan kita selenggarakan pada tanggal 3 Mei 2024 di Jakarta. Insya Allah. Nah, kenapa tidak 2 Mei? 2 Mei Hari Pendidikan Nasional. Saya tadinya sudah cantumkan 2 Mei akan menjadi pusat kegiatan puncak penyelenggaraan. Tapi karena 2 Mei itu bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional dan Pak Jokowi akan hadir pada puncak perayaan Hari Pendidikan Nasional, maka supaya tidak kalah pamor gitu ya, perayaan Hari Bahasa Ibu Internasional ini dengan Festival Tunas Bahasa Ibunya, maka kami geser 1 hari. Nah, tempatnya insya Allah pembukaan itu akan diikuti oleh seluruh kepala dinas dari seluruh Indonesia, dinas pendidikan. Insya Allah nih Pak Agus akan kita undang lagi, para bupati, kemudian para gubernur, karena pada saat itu akan ada rapor, ya, rapat koordinasi untuk para kepala daerah. Nah, itu akan dibuka oleh Mas Menteri pada tanggal 3 dan akan diikuti oleh seluruh pemenang kejuaraan 7 lomba. Ada lomba ngadongeng, lomba nulis baca puisi, ada lomba nulis aksara daerah, ada lomba nembang, ada lomba pidato ya biantara, kemudian ada lomba ngabodor sorangan, borangan. Nah, ini anak-anak SD dan SMP seluruh Indonesia, para juaranya itu akan kami undang datang ke Jakarta untuk tampil nanti di Taman Ismail Marzuki, gitu ya. Nah, sebagai bentuk kepedulian ya, mereka ini ya akan kami undang dan insya Allah akan kami biayai penuh, begitu ya. Tentu kalau misalnya ada penggembiranya, Bapak Ibu guru, orang tua, kami tidak sanggup membiayainya, itu mah mangga dibiayai punya lira, gitu ya. Nah, kalau Pak Agus tahun yang lalu itu luar biasa nih, dukungannya dari pemerintah daerah itu. Dia beringgun Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi yang dari Sulawesi Selatan itu tahun yang lalu nyarter 1 pesawat. Bayangkan Bapak Ibu, kami kebingungan gitu. Gubernur Maluku luar biasa ya. Gubernur-gubernur yang lain juga ada perhatian yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan tahun ini 25 pemerintah provinsi dan kabupaten kota itu akan mengirimkan utusan ini dan kami akan membiayai untuk yang anak-anaknya gitu ya. Untuk guru, untuk segala macam itu memanggalah di pemerintah daerah. Muali kamu punya lira gitu ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada hari ini ya kita menyelenggarakan puncak perayaan Mielin peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional ini. Tadi tayangan dari Bu Franka sudah kita terjemahkan dan kita akan kirimkan rekamannya ke UNESCO
Juga tadi malam saya komunikasi dengan timnya Ibu Franka. Selain ke UNESCO mau dikemanakan lagi katanya itu. Nah, karena apa? Ada UNESCO regional, ya, itu Asia Pasifik. Karena kita sudah berkomitmen dan model yang diselenggarakan oleh Indonesia ini menjadi model yang ditiru oleh orang lain di dunia, begitu. Kita berkomitmen untuk menyebarkan informasi tentang ini, ya, di dalam satu forum yang disebut dengan Asia Pacific Multilingual Education Network. Nah, insya Allah, jadi kalau Bapak Ibu hari ini difoto misalnya gitu ya, nanti insya Allah akan muncul fotonya di dalam Bulletin Multilingual Education Asia Pacific Multilingual Education Network. Nah, oleh karena itu senyum-senyum saja gitu ya, jangan fotonya lagi cemerut gitu ya, janganlah gitu. Nah, jadi saya sangat berbahagia ini karena kehadiran Bapak Ibu, ya, dan terima kasih juga atas dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah mengutus hadir Ibu Eva, ya, dari Biro, ya Bu, dinas BP3 APB AKB. Kita bukan hubungan seorang KB, kita tidak sering ingat jantan KB, Bu, ya, asup KB itu tapi asup KB gitu. Nah, yang 30 kepala balai kantor bahasa nggak ngerti pastilah gitulah, nggak usah ngerti lah gitu ya, apa yang bedanya asup KB dengan asup KB gitu ya. Masuk KB enggak, masuk KB gitu ya, udah nggak usah diterjemahkan gitu mah ya, itu hanya untuk orang dewasa. Bapak Ibu sekalian, juga terima kasih nih kepada rombongan tadi, Kang Egi Robot, kemudian tadi para pembawa acara, dan juga kepada para pengisi acara. Kang Opik sudah janji akan menampilkan juara, ya kan? Nah, nanti akan ditangkap juara, ya, hasil Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Jawa Barat Budak, ya, Bapak Ibu, bagaimana dia menggunakan bahasa daerah, bahasa ibu. Jadi saya sangat yakin bahasa daerah akan tetap terpelihara dengan inisiatif yang benar, dengan inisiatif yang memang kita jaga bersama. Kebersamaan inilah pemerintah, pegiat, dan juga orang tua di sekolah ini menjadi pertaruhannya. Saya sangat yakin dengan inisiatif ini semua bahasa daerah yang kita revitalisasi akan berhasil kita lestarikan, mudah-mudahan. Bapak dan Ibu sekalian, dengan mengucap basmalah Bismillahirrahmanirrahim, mari kita bacakan doa, mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan lancar, dan kita tetap diberi kekuatan untuk melestarikan bahasa indung, bahasa ibu, ya. Kita baca basmalah dengan untuk membuka acara ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, hatur nuhun, sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Iya, kalau upaya untuk melestarikan bahasa ibu ini juga dilakukan oleh sebuah festival Tunas Bahasa Ibu. Betul. Di tingkat SMP dan juga SD. Ini sudah dilaksanakan di beberapa daerah, termasuk untuk Jawa Barat. Sudah tahun ketiga, kemarin tahun 2003 tahun ketiga, dan sekarang akan kita tampilkan salah satu pemenang untuk kategori SMP di cabang lomba saja. Jadi ada 6 konten yang dipersiapkan khusus untuk Bapak Ibu sekalian, delegasi dari seluruh Indonesia, spesial untuk Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan yang paling beres. Iya, kita akan yang pertama ini kita akan menghadirkan juara pertama FTBI SMP tingkat Provinsi Jabar tahun 2023. Iya, pelaksananya kemarin di sorean juga sudah dilaksanakan. Betul. Ini pemenang pertama di kategori SMP di cabang sajak, ini sajak Sunda ini. Ini ada Syifa Putri Yandani, siswi dari SMP Negeri 3 Rembang. Salam kasih pakai ini. Tari, topeng, karya,
pungkasan nukar ngibing muka topeng mungkas gerak ku imut nah 2005